Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya Dr. Ahmad Jauhar Firdaus. Ya, saya tugas di RSSA ya, PPDS Jantung, bisa dipanggil Dr. Jauhar atau Dr. Firdaus. Mungkin beberapa ya kalau memang pernah ke RSSA atau rawat inap atau ke poli, mungkin pernah ketemu. Nyaman bisa maju mundur ya. Jadi pagi ini saya mau sharing ya, bukan ngajarin tapi lagi sharing karena momennya sekarang kan masuk bulan Juni, mau Idul Adha, sembelih dan lain-lain. Nah ini pas pada mikir kira-kira wah boleh nggak ya makan-makan bareng yang lain gitu kan. Nah jadi saya mau coba sharing sedikit terkait dietnya orang-orang dengan pasien-pasien dengan penyakit jantung atau pasien-pasien yang punya kolesterol tinggi. Itu sebenarnya dietnya itu seperti apa sehari-hari yang ideal, khususnya kalau misalnya nanti pas Idul Kurban itu boleh apa enggak, yang boleh apa saja, sebanyak apa, dan selanjutnya. Jadi secara umum pada jenengan atau ya apapun yang sudah usianya mungkin di atas 40 tahun, 50 tahun, kemudian punya faktor risiko seperti kolesterol tinggi, asam urat, kemudian pernah pasang ring atau memang punya penyakit gagal jantung, ada kita yang namanya sebentar ya, diet jantung ya. Ada yang namanya diet jantung. Diet jantung itu diet yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang punya penyakit jantung. Nah, di mana diet jantung ini nanti direkomendasikan untuk pasien-pasien punya penyakit jantung, bagaimana porsi kalorinya, kemudian mungkin lemaknya. Jadi bukan berarti pasien-pasien jantung punya sakit jantung itu tidak boleh lemak sama sekali. Lemak itu juga esensial. Cuman lemak yang model apa, yang seperti apa. Jadi prinsipnya adalah diet pada pasien jantung itu diet yang seimbang, dan khususnya diet yang ditujukan untuk bagi pasien-pasien yang kelebihan berat badan, overweight, itu untuk bisa menurunkan berat badannya. Karena berat badan yang ideal itu adalah target untuk menurunkan juga risiko terjadinya penyakit jantung di kemudian hari. Nah, jadi prinsip utama diet jantung itu pertama ada energi atau proteinnya itu harus cukup. Cukup itu tiap orang beda-beda. Tidak semuanya dipatok sama. Oh, nasinya sekian centong. Enggak, sehari. Karena tiap orang punya aktivitas berbeda-beda. Ada yang masih aktif kantor, ada yang sudah mungkin di rumah aja ngopeni cucunya, ngomong cucu. Ada yang masih ke pasar, sehingga kebutuhan energi tiap orang beda-beda. Yang penting tidak boleh berlebih. Kalau jangan biasa makan sehari cuman misalnya 2 kali atau 3 kali porsi sekian, kok masih rasanya gampang lemes, jangan-jangan kurang. Kalau jangan makan sekian, aktivitas sekian bulan kok beratnya naik terus, berarti jangan-jangan berlebih. Jadi mulai diatur, sering-sering timbang berat badan. Sebulan sekali kan pasti ada berat badan kok naik 2 kilo, 1,5. Apakah pola makan sehari-harinya itu kelebihan protein ya, atau kelebihan semuanya, karbohidrat naik, semua akan disimpan jadi gula dan jadi lemak kolesterol. Dan selanjutnya, kedua, pastikan rendah kolesterol. Ya, pastikan ini kan, kolesterol ini kan memang secara umum tubuh kita perlu kolesterol dan lemak itu. Namun pada beberapa kondisi di mana sudah ada terbukti penyumbatan jantung, kita harus secara agresif menurunkan kolesterol. Kita hanya konsumsi kolesterol atau lemak yang memang esensial untuk tubuh kita. Nanti kita akan bahas jenis-jenis lemak apa, minyak apa yang boleh pada pasien-pasien dengan penyakit jantung terutama. Ketiga adalah prinsipnya adalah rendah garam. Ya, jadi sementara 3 nih. Cukup energinya, kedua rendah kolesterol, ketiga rendah garam. Nah, rendah garam artinya pada pasien-pasien punya darah tinggi. Garam itu satu hari mentok 1,5 sampai 2 gram per hari. Jadi memang mau tidak mau, kalau pasien-pasien punya darah tinggi, obatnya sudah ada captopril, ramipril, valsartan, kandesartan, yang gitu-gitu, amlodipin, otomatis tekanan darahnya kan gampang tinggi. Natrium ya, namanya garam itu bahasa ilmiahnya natrium yang tinggi itu cenderung juga akan menaikkan tekanan darah karena dia mau menarik cairan, sehingga efeknya tekanan darahnya juga bisa tinggi, sehingga dietnya harus rendah garam. Maka yang memang sudah waktunya mungkin makanan kita sedikit lebih anyep dibandingkan saat dulu masih muda. Ditaker, misalnya yang sakit bapak ibunya sehat, titip ke ibu masa jangan
banyak-banyak garamnya. Diicip, udah cukup ya sudah. Ya, jadi tidak perlu terlalu yang asin sampai benar-benar, ya kan, misalnya masak sayur yang pakai santan, biasanya udah santannya kolesterol, kurang asin, biasanya dibanyak. Habis itu diangetin lagi, tambah garam lagi biasanya. Setelah orang Malang yang blendrang gitu kan ya. Nah, itu kan makin asin, nah kolesterolnya tinggi, lemaknya makin tinggi, garamnya makin tinggi. Enak memang, tapi ya pada pasien-pasien tertentu sudah tidak boleh. Keempat adalah makanannya harus yang mudah dicerna. Jangan sampai jenengan-jenengan ini punya punya penyakit jantung, misal jantungnya bengkak, darah tinggi, jantung koroner. Ini harus makan makanan yang sekiranya mudah dicerna, tidak menimbulkan gangguan pencernaan seperti sembelit atau malah diare. Karena apa? Jenengan ini sensitif kalau misalnya punya darah tinggi, punya jantung koroner, jangan sampai dehidrasi. Mungkin rata-rata pompa jantungnya di eko ya, USG jantung masih normal. Tapi ada juga yang sudah di eko, USG jantung, ini pompanya sudah mulai turun. Nah, ketika pompa sudah mulai turun, maka namanya kita tubuh ini ya, ada pompanya, kayak air ya, ada pompanya, ada selangnya, ada pipanya, ada cairannya. Untuk menjaga fungsinya bagus, pompanya harus bagus, pipanya tidak boleh bocor, airnya harus ada. Lalu dengan pompanya sudah agak turun misalnya, ya jangan sampai si airnya atau darahnya ini kurang, dengan cara jangan sampai jatuh kondisi dehidrasi, minumnya cukup, jangan sampai makan yang aneh-aneh sampai jadi diare, muntah-muntah dan lain-lain. Jadi harus makanan yang aman untuk pencernaan, tidak bikin gangguan pencernaan secara umum. Ya memang kadang lihat apa misalnya potape yang kecut-kecut atau makanan yang pedes-pedes pengen, tapi harus lebih menahan dirinya. Khawatir nanti kalau diare ya tambah masuk rumah sakit karena diarenya, tapi karena punya masalah jantung agak repot kan, mau ngasih infus banyak-banyak, disuruh minum yang banyak, nanti takut sesek. Nah, jadi memang harus dijaga sehat, terutama dari makanan. Kemudian cukup serat, itu juga sama seperti tadi, mencegah adanya sembelit. Buah-buahan, sayur juga harus rutin setiap hari dikonsumsi. Jangan setiap hari makanya nasi, lauknya tahu, tempe, ayam, daging, telur dan lain-lain, lupa sayurnya atau buahnya. Setiap hari harus konsumsi buah. Yang terakhir porsi. Nah, porsinya memang pada jenengan-jenengan sudah mungkin harus porsi kecil atau porsi sedang. Sudah tidak boleh makan yang berhenti sampai kalau sudah kenyang baru berhenti. Ya porsinya sedang tadi, dicukupkan sesuai dengan energinya. Ya, itu secara umum konsep dasar pada pasien-pasien dengan jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kebutuhan tadi sudah jelaskan seperti garam ya 2 gram. Untuk lain-lain sih tidak ada takaran pasti, karena pasti tercampur nasinya. Kita tidak bisa ngikutin proteinnya, harus kalau kata rekomendasinya ya, protein itu sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilo. Berarti kalau beratnya dengan 50 kilo dengan 0,1 gram berarti sekitar 50 gram protein. Ya, protein 50 gram, sisanya ada lemak, boleh nggak? Boleh. Kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Nah, sini kita bandingkan. Kalau Idul Adha emang daging kambing, daging sapi berapa miligram sih? Kenapa kita enggak boleh? Ya, 300 mg per hari itu untuk maksimal takaran satu harinya. Memang Kemenkes akan mengeluarkan diet jantung sehat. Jangan mungkin kalau pernah ikut penyuluhan ada diet, ada piramida diet pada pasien-pasien jantung. Prinsipnya namanya itu DASH diet, DASH, atau namanya diet Mediterania. Jadi diet yang sehat untuk jantung itu adalah diet ala-ala orang di Mediterania sana. Mediterania itu laut Mediterania, daerah-daerah Eropa yang berbatasan dengan Afrika dan berbatasan dengan Asia sebelah sini, mungkin Spanyol dan sekitarnya. Dia di sana dominan kacang-kacangan. Kemudian minyaknya pakai minyak olive oil. Kalau kita kan pakainya minyak goreng, minyak sawit kan. Sana pakainya olive oil. Nah, DASH diet itu pertama adalah ada makanan yang harus dihindari, ada makanan direkomendasikan. Yang dihindari, nah sekarang kita bahas yang dihindari. Yang dihindari adalah makanan yang mengandung gas atau kue. Nah, kue-kue cake gitu ya. Itu tinggi apa? Memang porsinya kecil, gulanya tinggi. Sudah dari tepung terigunya karbohidrat mengandung gula, tambahin
Gulanya untuk kue, ada toppingnya ya, biasanya ada krimnya, tambah tinggi lagi gulanya. Itu harus dihindari. Kedua, makanan yang kemungkinan akan menciptakan gas di tubuh seperti ubi, singkong, tape, itu juga harus dihindari. Durian yang gas. Ya, itu secukupnya. Berarti kan benar kan? Secukupnya. Kenapa? Dia akan mengandung gas, itu efeknya ke sana. Kemudian lauk hewani. Nah, lauk hewani ini dibatasi. Yang tidak boleh adalah satu, daging berlemak. Nah, daging berlemak. Jangan mungkin Ibu tahu kan, ada daging yang ada daging berlemak yang nempel sama lemaknya. Kedua, ayam tapi kulit ayam. Itu lemak semua. Kemudian daging olahan, sosis, nugget. Nah, itu semuanya karena proses food, makanan diproses. Itu kan seluruh organ biasanya dicampur. Ya dagingnya, lemaknya, kulitnya digiling jadi satu, otomatis secara kandungan lemaknya jauh lebih tinggi. Jadi jangan punya filet dada ayam yang cuma 100 gram sama nugget atau sosis 100 gram. Kandungan protein, kolesterol, lemaknya semua lebih tinggi di yang daging olahan. Jadi harus dihindari memakan makanan olahan. Kalau pengen daging ya daging aja sekalian, daripada harus daging yang olahan. Ya memang ingin makan burger dagingnya daging olahan. Ya kan? Sosis itu campur kan semua organ, campur tepung, ada perasannya, ada micinnya, garamnya tinggi, semuanya tinggi. Padahal sama-sama 100 gram ditimbang sama daging sapi yang daging merah. Tapi ya jauh kandungannya jauh lebih rendah yang daging merah. Kemudian lemak, jelas yang nggak boleh, yang harus dihindari santan sama mentega. Mentega secukupnya aja untuk oles-oles roti. Jangan sampai masak yang memang pakai mentega dimasak. Kemudian minuman ini minuman bersoda, minuman beralkohol. Yang lain-lain kok nggak disebut, berarti nggak apa-apa. Jangan yang suka teh, ya kan nggak mungkin tiap hari minum teh. Atau kopi aja secara penelitian bagus, kopi hitam tapi ya tanpa gula, karena gulanya yang jadi perkara bukan kopinya ya. Kemudian bumbu-bumbu yang mengandung penyedap MSG, monosodium glutamat. Micin itu MSG bahasa ilmiahnya. Monosodium itu garam. Masak double, ada 1 sendok garam tambah micin, double garamnya sudah. Saya garamnya tuh dikit dong, cuman 1 gram. Iya, tapi saya tambahin Royco, tambahin Masako ya sama aja. Totalnya jadi 2 gram atau 3 gram lebih. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang harus dikonsumsi apa? Yang harus dikonsumsi pertama, yang utama, yang boleh pertama adalah kalau pengen roti, itu rotinya yang dari gandum. Whole grain itu gandum. Kan roti kan bisa dari tepung terigu, tapi ada roti yang dari gandum. Pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, gandumlah yang utama, lebih bagus, dia lebih mudah dicerna dan glukosanya tidak terlalu tinggi, sehingga cukup untuk energi kita sudah habis, tidak disimpan di lemak, tidak disimpan di liver, tidak bikin gulanya tinggi cepat. Apalagi punya diabetes, gandum. Kemudian kacang-kacangan mulai kacang polong, jangan mau kacang mete. Memang asam uratnya tinggi, bagi yang punya asam urat tinggi tidak boleh. Tapi secara umum kacang-kacangan itu baik untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung. Ya kacang panjang, kacang polong dan kacang-kacangan, beans pokoknya. Kemudian kalau pingin yang lebih sehat, alternatif nasi, kan kita tahu nasi putih ini kan memang glukosanya tinggi. Bagi yang ingin menghindari nasi putih, tadi satu solusinya roti yang gandum. Kedua, kalau diet Mediterania, pasta itu spaghetti, makaroni, itu secara kandungan lebih aman daripada nasi putih. Jadi nasi putih namanya orang Indonesia, terus gimana kalau sukanya nasi? Ya porsinya dikurangi, karena dia glukosanya tinggi. Kedua adalah sayur dan buah. Untuk sayur dan buah ini sebenarnya bebas, kecuali sayur buah yang menghasilkan gas saat dikonsumsi. Ya, sayur buah yang menghasilkan gas kan ada beberapa, ya buah kayak nangka, durian salah satunya. Ini dihindari, tujuannya bukan karena apa? Bukan kandungan gulanya juga, karena kalau gula dari buah kan relatif gula yang alami.
Cuman efeknya ketika sampai pencernaan dia menghasilkan gas, potensinya mengganggu pencernaan, harus dibatasi atau dikurangi. Selain itu tidak ada masalah, jangan mau yang bagus katanya belimbing, yang bagus katanya buah naga, yang bagus katanya semangka, melon, ya sama semua, tidak ada masalah selama tidak alergi dan tidak menghasilkan gas. Contohnya tadi nangka durian. Kemudian oil, minyak. Apakah memang harus tidak boleh goreng-gorengan, ya kan? Di Indonesia semua digoreng boleh. Rekomendasinya kalau kita benar-benar diet Mediterania itu pakainya olive oil, minyak zaitun. Ya, mau mencoba sih bikin apa, ditumis pakainya olive oil, numis sayur pakai olive oil kalau ada. Itu akan jauh lebih sehat dibandingkan pakai minyak sawit. Kalau pakai memang terpaksa ada minyak sawit, berarti harus dikurangi frekuensi makanan gorengan. Video kan apa, virgin coconut oil ya, bukan minyak sawit kan, dari kelapa. Itu kan jauh lebih rendah juga lemaknya, jadi nggak masalah. Ini ya kalau yang paling tinggi ini memang minyak sawit, mau nggak mau ya. VCO boleh, cuman kalau ini karena Mediterania, di sana mungkin tidak ada tanaman sawit. Karena tanaman sawit adanya di area tropis kan. Sehingga orang-orang Mediterania membuat minyaknya pakai pohon zaitun, olive oil di sana. Sehingga dan itu memang terbukti dia lebih aman, kadar kolesterolnya lebih rendah dibandingkan kalau pakai minyak yang dari sawit. Kemudian daging apa yang paling bagus, yang benar-benar bisa seminggu itu bisa beberapa kali makan daging, yaitu ikan. Ya, ikan yang aman untuk pasien-pasien dengan jantung. Jadi proteinnya itu yang bisa seminggu 2-3 kali itu daging ikan. Apakah boleh ayam? Boleh ayam, tapi nggak pakai kulitnya. Itu sama, bukan daging putih kan kalau ayam kan. Jadi kalau seminggu, jangan masak seminggu pengen ada dagingnya semua, jangan tiap hari itu daging sapi. Ya, yang rutin harusnya ikan. Ikan kan banyak, hari ini ikan jair, besoknya ikan kembung, besoknya ikan bawal. Ikan sama ayam boleh. Jadi seminggu bisa beberapa kali. Ya, kalau daging merah gimana? Daging sapi, kambing, domba dan lain-lain itu batasannya seminggu sekali. Karena secara kadar kolesterol daging sapi ya, daging lebih tinggi daripada daging unggas dan lebih tinggi dari daging ikan, sehingga itu boleh, tapi batasnya adalah seminggu sekali, dibandingkan daging yang lain bisa beberapa kali seminggu, ya kan. Kemudian telur itu boleh ya, telur itu bisa sama seperti yang tadi beberapa hari dalam seminggu pakai telur. Keju, kalau soal kuning dan putih, memang secara umum kuning telur ini kolesterolnya tinggi, tapi kembali lagi tubuh kita tetap perlu kolesterol, tetap perlu lemak. Jadi telur boleh dikonsumsi, jangan dihindari banget, kecuali dengan sedang dalam program LDL saya tinggi, belum mencapai target. Saya pernah pasang ring, pernah serangan jantung, target kan 55. Jangan minum atorvastatin dan lain-lain, masih belum mencapai target, maka harus dihindari. Tapi kalau sudah terkontrol seperti itu, maka konsumsi lemaknya ya normal-normal aja, seperti diet rekomendasi dari diet Mediterania. Ya, telur, kemudian keju, kemudian susu, itu semua adalah protein dan lemak kan, campurannya itu boleh dikonsumsi tapi tidak setiap hari. Seminggu bisa 2-3 kali seperti tadi daging ayam dan daging ikan. Dan yang memang boleh tapi dibatasi, bukan tidak boleh ya, kalau tidak boleh tadi itu yang harus dihindari ya, boleh tapi dibatasi adalah daging merah, contohnya sapi. Kalau di Indonesia pilihannya ya sapi atau kambing. Itu kalau memang ingin 1 kali seminggu. Tanpa sadar kita orang Indonesia pasti makannya daging itu, contohnya bikin soto, ya kan, masaknya soto, ada soto ayam, ada soto daging. Nah, soto daging, bikin rawon, masuk rawon ayam, sapi lagi-lagi, banyak sop, kadang bikin sop buntut atau daging sapi lagi. Tanpa sadar ya, rendang, pengen makan padang, rendang sudah ada dagingnya, santannya itu buahnya disatkan kan sampai itu, sebenarnya kan banyak kan dengan kolesterolnya, kelompok jadi satu. Ya, memang yang enak itu iga, itu tanpa sadar memang tampaknya menunya ganti-ganti, Senin rawon, Rebo soto, ini iga, tapi dilihat seminggu 5 kali daging sapi semua tanpa sadar.
kok kolesterolnya nggak turun-turun, padahal sudah makan buah, makanya kayaknya nggak yang berlemak-lemak, ya nggak sadar karena daging merahnya masih banyak di sana. Mulai sering ikan yang dimasak, ayam yang dimasak, kemudian sweets itu manis-manis tadi seperti kue, ya kan, roti, cake, misalnya anaknya ulang tahun atau siapa bawa kue, ada yang antar-antar bawa bolu, boleh nggak? Boleh, seminggu sekali. Sama kayak daging merah, jangan terus setiap hari makan makanan yang manis. Kenapa? Gulanya tinggi, gula berlebih bisa masuk ke darah menjadi kadar gula yang tinggi. Kalau berlebih banget, dia akan disimpan di tubuh dalam bentuk lemak di liver, lemaknya ikutan tinggi, kolesterolnya ikutan tinggi. Padahal saya tidak makan kolesterol, makanya gula sama. Kelebihan gula di tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Kayak kita kalau HP ngecas baterainya, kan? Ya tubuhnya juga kalau sudah makan cukup untuk aktivitas akan disimpan kelebihannya dalam bentuk lemak. Maka kalau makannya banyak, aktivitasnya sedikit, badannya gemuk karena kelebihan energi disimpan. Ya kan, kalau makannya sedikit aktivitas banyak badannya tambah kurus karena yang dimakan sama yang keluar lebih banyak yang keluar, maka harus diusahakan seimbang. Bagi yang programnya diet turun berat badan, makanya kan makannya normal tapi aktivitasnya ditambah, ada senam, jogging pagi-pagi. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyeimbangkan antara yang kita makan sama aktivitas yang kita tambah, karena kita ngurangi makan lapar, ya kan, akhirnya kita nggak bisa ngurangi makannya. Caranya nambah aktivitasnya, treadmill di rumah, sepedahan, goes, senam, jalan kaki. Tujuannya apa? Biar aktivitasnya nambah, nggak ada kelebihan energi di sana. Itu diet sehat pada penyakit jantung dan penyakit kronis. Nah sekarang kita tarik lagi. Tadi kita udah tahu daging merah itu harus dibatasi, tapi tidak haram, tidak harus dihindari selama ada limitnya, 1 minggu sekali. Daging apa? Sapi apa kambing yang lebih sehat? Nah ini orang kadang sering, saya nggak mau kambing, hati-hati kolesterol dan lain-lain. Kita sudah lihat maksimal kolesterol sehari itu 300 mg, ya 300 mg per hari. Nah kolesterol itu datang dari mana saja? Kita makan nasi itu pasti ada lemaknya, ada yang jadi kolesterol. Mungkin sekian puluh gram aja, ya mungkin sekian belas gram. Kita makan kue, kita makan roti, ada kolesterolnya. Numis sayur, ada minyaknya, ada kolesterolnya. Kacang-kacangan, ada minyaknya, ada kolesterolnya. Nah murni yang dari daging ini berapa? Jadi, jangan Idul Adha nih, 2 minggu lagi Idul Adha. Boleh nggak makan kambing? Apa saya makan yang sapi aja? Jadi secara teori, nah kita bahas dagingnya ya. Kalau batasannya adalah 300 mg kolesterol sehari dalam satu sajian, ya, dalam satu piring, misalnya satu porsi ya, satu porsi daging kambing sama satu porsi daging sapi, kandungan kolesterolnya daging sapi itu 100 gram. Satu sajian itu ya porsi standarnya manusia kalau makan itu hitungnya per sajian ya, 100 gram. Sedangkan daging kambing sajiannya persajian cuma 75. Jadi sebenarnya kalau kita hanya berhitung dari jumlah kolesterol di dagingnya, daging kambing kolesterolnya lebih rendah dibanding daging sapi. Cuma karena mungkin frekuensi makan daging sapinya lebih sering di Indonesia, tampaknya nggak apa-apa. Sekali makan kambing kolesterol naik gitu. Padahal ya sebenarnya enggak. Kalau dagingnya. Terus yang jadi masalah apa? Masakannya. Ya, masak gulai. Yang jadi salah apanya? Bukan daging kambingnya, bumbunya, santannya, garamnya, jeroannya, ya kan? Karena gulai kalau daging tok enggak enak, ya kan? Jeroannya asam uratnya. Padahal jeroan oke, asam urat tinggi, dan jeroan ini seperti usus, kemudian lain-lain, itu mayoritas terdiri dari sel lemak, bukan otot, sehingga kolesterolnya memang lebih tinggi. Ya, jadi apakah Idul Adha boleh makan daging kambing? Ya boleh, tapi masakannya gulai-gulai ya dihindari, karena dia mengandung hal yang harus dihindari. Bukan gulainya tidak boleh, tapi santannya tidak boleh, garam tingginya tidak boleh, penyedap rasa tidak boleh. Kalau pingin sate ya monggo, tapi jangan campur sama ati, ya kan, dagingnya saja udah cukup sehat kan.
toh nggak akan sehari makan 20 tusuk kan enggak. Ya, jadi Idul Adha boleh nggak penyakit jantung merayakan Idul Adha ikut makan-makan kambing? Boleh. Sapi ya boleh, kan cuma sehari itu dalam seminggu. Terus lebih kurang mana? Lebih rendah mana kolesterolnya? Lebih rendah yang kambing. Ya, dia 3/4 kolesterolnya dibandingkan daging sapi. Cuman kita kan tidak tiap hari makan kambing. Yang di pasar dijual banyak daging sapi, mulai dari yang khas dalam ini, butut ini macam-macam, akhirnya makannya itu terus. Jadi kesimpulannya diet sehat tadi energi cukup, rendah kolesterol, rendah garam, makanan yang tidak mengganggu pencernaan, kemudian buah dan sayur setiap hari. Rendah kolesterolnya kalau pengen daging yang rutin daging ayam atau ikan. Ayamnya nggak boleh kulit. Yang seminggu sekali daging sapi atau daging kambing. Kalau Idul Adha yang lebih bagus sebenarnya daging kambing. Tapi hati-hati dengan jenis memasaknya. Kalau di sate ya nggak apa-apa, kan nggak nambah apa-apa. Tambahnya kecap boleh. Nambahnya ini, pakainya ini bumbu ini kacang. Kacang kan juga boleh sebenarnya. Ya kan, untuk pasien-pasien jantung kacang nggak ada masalah. Yang penting dijaga kadar asam uratnya. Ya, jadi untuk diet pada pasien jantung, untuk nanti korelasinya dengan Idul Adha, ya nggak usah bingung. Yang penting tadi hati-hati, pengen gulai, ya kepingin apa, sate udah cukup. Ya, kalau pengen gulai, jangan sama jeroannya. Kemudian jangan yang gulai sudah dimasak sampai malam diangkatin lagi, maka kolesterolnya akan tinggi. Ya, kalau memang kepeksa, waduh kepeksa nggak tahan makan gulai, misalnya gitu, udah makan, berarti olahraganya ditambah. Besoknya pagi lari-lari keliling rumah, ya kan, nyapu, ngepel sampai keringetan. Kenapa? Yang buang dosa yang kemarin, dosanya habis makan gulai diganti paginya. Gitu ya Bapak Ibu untuk diet pada pasien jantung, terutama korelasinya kita mau masuk haji Idul Adha, berarti daging kambing itu salah satu pilihan diet pada pasien jantung, dan tidak harus dihindari, tapi harus hati-hati terutama terkait cara memasak dan mengolahnya. Mungkin demikian dari saya terkait sharing terkait diet jantung. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo disampaikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.